Halo semuanya, welcome back to my channel. Today I'm gonna talk about slow living sambil aku beres-beres. Terus aku mau ngomongin sebenarnya slow living itu apa sih? Terus perlu nggak sih kita pakai konsep slow living di hidup kita? Apakah slow living itu sama kayak males-malesan leyeh-leyeh aja atau berbeda? Dan kalau emang slow living itu bermanfaat, gimana sih cara kita mulai menerapkan konsep slow living di hidup kita? Simak video ini sampai selesai ya. Teman-teman semua pasti udah nggak asing lagi dengan istilah slow living. Tapi kenapa sih slow living itu somehow diperlukan? Nah, sebelumnya aku mau ingetin bahwa slow living itu bukan cuma tentang hidup jauh dari perkotaan atau istilahnya itu di countryside, dekat dengan alam gitu ya. Dan slow living juga bukan berarti kita bisa leyeh-leyeh, males-malesan. Tapi, slow living itu kita bisa lebih punya kesadaran tentang apa yang kita lakukan atau jalani. Istilahnya ya, nggak keburu-buru gitu loh. Kita gunakan waktu kita untuk bisa berpikir dulu tentang apa yang akan kita lakukan dan dampaknya bagi kehidupan kita sebelum mulai memutuskan sesuatu. Dan kita juga gunakan waktu kita untuk bisa refleksi diri, mereview kembali apa yang telah kita lakukan, sehingga kita bisa benar-benar mengenal diri kita dan lingkungan kita. Kadang emang jadi terkesan, ya nanti ketinggalan lah kalau terus-terusan hidup kayak gitu. Tapi ya memang konsep dari slow living itu nggak kejar-kejaran. Kita menikmati hidup kita sendiri, fokus dengan apa yang membuat kita bahagia tanpa harus ikut berlomba dan memenangkan perlombaan banyak-banyakan pencapaian dengan orang lain gitu loh. Karena ya sejatinya pencapaian terbesar dalam hidup itu kedamaian gak sih? Siapa orang yang gak mau hidupnya damai coba? Pasti gak ada kan? Orang-orang yang berlomba menimbun harta juga ujung-ujungnya tujuan mereka adalah untuk hidup enak, damai. Anyway, jadi kenapa sih slow living itu perlu diterapkan? Emang manfaatnya apa? Well, slow living itu punya beberapa manfaat sebenarnya. Yang pertama, mengurangi stres. Slow living membantu mengurangi tingkat stres dengan memperlambat ritme hidup. Jadi kita nggak perlu lagi merasa tertekan dan stres gitu loh, karena harus kejar-kejaran dengan pencapaian orang lain. Selanjutnya, yang kedua, manfaat dari slow living itu meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Dengan memberikan waktu untuk refleksi diri dan mengurangi tekanan untuk selalu sibuk, slow living dapat membantu meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Ya pastinya ya, kalau misalnya slow living sendiri bisa mengurangi stres, ya pasti juga bisa meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Yang ketiga, slow living dapat meningkatkan kualitas hubungan. Dengan melambat, seseorang memiliki lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama keluarga, teman, dan orang-orang yang dicintai. Karena biasanya hubungan itu kan akan jadi canggung ya, atau saling sungkan ketika kita jarang berinteraksi. Karena kesibukan masing-masing misalnya. Manfaat dari slow living yang selanjutnya adalah meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Slow living dapat merangsang kreativitas dan produktivitas dengan memberikan waktu dan ruang untuk ide-ide baru bisa tumbuh. Jelas sekali ya, karena kalau misalnya kita terlalu terburu-buru, kita jadi nggak sempat mikirin ide-ide baru. Jadinya kita kurang kreatif deh. Selanjutnya, slow living juga punya manfaat untuk meningkatkan keseimbangan hidup nih. Slow living membantu menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara pekerjaan, waktu untuk keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Manfaat selanjutnya adalah kesadaran yang lebih tinggi. Dengan melambat, seseorang dapat menjadi lebih sadar akan pengalaman sehari-hari dan lebih bisa menikmati momen-momen kecil. Manfaat dari slow living selanjutnya adalah perlindungan lingkungan. Ya, sebagaimana kita tahu ya, bahwa slow living itu kan seringkali berdampingan dengan nilai-nilai keberlanjutan dan ramah lingkungan.
Dengan memilih gaya hidup yang lebih sederhana dan berkelanjutan, seseorang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perlindungan lingkungan. So, secara keseluruhan, slow living membawa seseorang kembali ke esensi kehidupan, membantu mengurangi konsumtif dan tergesa-gesa, serta memberikan kesempatan untuk hidup dengan lebih sadar dan bermakna pastinya. Oke, sekarang gimana sih cara untuk mulai menerapkan slow living di hidup kita? Yang paling pertama yang harus banget kita lakuin adalah mengelola waktu dengan bijak. Buat jadwal yang realistis dan masukkan waktu untuk istirahat. Hindari membuat jadwal yang terlalu padat, agar kita tuh nggak terlalu buru-buru gitu loh. Nah, setelah kita berhasil mengelola waktu dengan bijak atau membuat jadwal dengan baik gitu ya, kita harus tahu selanjutnya itu, harus tahu prioritas. Jadi, mana sih yang harus kita kerjakan lebih dulu? Dan batasi pilihan. Jadi, kita nggak terlalu banyak memuat atau memasukkan hal-hal yang harus kita selesaikan gitu. Karena terlalu banyak pilihan itu bisa membuat hidup terasa lebih rumit nggak sih? Selanjutnya, yang perlu kita lakukan juga adalah mempraktekkan mindfulness atau kesadaran penuh gitu. Jadi, setiap hari yang kita jalani, setiap kegiatan yang kita lakukan, kita harus berusaha benar-benar ada, benar-benar hadir gitu loh. Kayak kita benar-benar menikmati momen tersebut. Kita benar-benar merasakan ada di momen tersebut. Jangan sampai misalnya kita lagi menyetrika baju misalnya, tapi pikiran kita kemana gitu. Nah, itu kita tidak mindfulness. Dengan lebih sering mempraktikkan mindfulness, kita juga bisa lebih mengurangi stres. Dan dengan begitu kualitas hidup kita juga jadi bisa lebih baik, karena kita nggak terlalu stres memikirkan hal-hal yang sudah terjadi dan yang akan terjadi gitu. Kita hanya fokus pada saat ini. Selanjutnya, yang gak kalah penting juga mengurangi ketergantungan pada teknologi. Aku tahu, di era digital ini sangat sulit sekali memisahkan kehidupan kita dari teknologi. Tapi sebisa mungkin kita harus bisa untuk mengurangi paparan terhadap media sosial. Ambil waktu untuk menjauh dari layar dan menikmati hidup di luar dunia digital gitu. Selanjutnya adalah kita bisa memulai slow living dengan belajar untuk menerima kegagalan. Baik itu kegagalan dalam proses menuju slow living atau kegagalan saat kita sedang menjalani slow living gitu loh. Karena slow living itu kan merupakan sebuah proses ya, yang pasti akan memerlukan penyesuaian dan memungkinkan kita untuk melakukan kesalahan. Menerima bahwa perubahan itu memerlukan waktu, serta akan memberikan kita kesempatan untuk belajar dari pengalaman. Selanjutnya, sebisa mungkin kita pilih salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan tanpa terburu-buru. Misalnya, kita bisa menikmati secangkir kopi tanpa harus terburu-buru gitu. Atau misalnya kita bisa jalan-jalan di taman dengan sangat menikmati momen tersebut gitu. Jadi kita melakukannya tanpa terburu-buru, melakukannya tanpa harus memikirkan yang harus kita lakukan nantinya gitu. Ngerti kan ya? Hal selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk mulai slow living adalah dengan berhemat. Belanja dengan bijak melalui pertimbangan mana sih barang-barang yang benar-benar kita butuhkan dan mana sih barang-barang yang sebenarnya cuma kita pengen aja tapi nggak benar-benar kita butuhkan. Oke, itulah tadi sedikit pemaparan mengenai slow living dan bagaimana cara memulainya. So, thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi. Bye!